Jutaan anak muda bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mendengarkan banyak firman Tuhan. Namun, tak jarang di antara mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan. Mungkin salah satunya Anda, mungkin juga tidak. Halo, saya Andrew Setiawan. Saya seorang anak Tuhan. Semua yang Anda lihat ini adalah milik Tuhan. Ya, ini adalah Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Tetapi yang terpenting adalah kita, hati kita. Karena gereja yang sebenarnya bukanlah gedungnya, melainkan diri kita. Dan saat ini, saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Renungan hari ini berjudul tentang bagaimana membawa diri kita tanpa berkompromi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa membuka firman di Mazmur 119 ayat 9 yang berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Saya mau mengajak teman-teman untuk membuka ayat ini di versi yang berbeda, yaitu di bahasa Indonesia masa kini. Jika ada yang punya, bisa dibuka. Saya akan membacakan untuk kita semua. "Orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercelah kalau ia hidup menurut perintah-perintah-Mu." Tak jarang kehidupan anak muda sekarang ini sering berkompromi. Contoh kompromi, misalnya ambil gorengan 2, tapi bayarnya cuma 1. Nah itu kan teman-teman yang sudah tahu firman Tuhan terus malah melakukan itu, justru teman-teman berkompromi. Saya pernah membaca sebuah renungan yang berkata, sebagai orang percaya yang berintegritas, katakan ya pada apa yang Tuhan katakan baik, apapun konsekuensinya. Jika kita memilih selain kebenaran Tuhan, itu akan mengorbankan integritas kita. Misalnya sudah tahu apa yang benar, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka janganlah berkompromi dan lakukanlah kehendak Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya melihat ayat-ayat selanjutnya dan di situ bisa menjadi solusi bagi kita yang masih sering berkompromi. Kita bisa buka di ayat 10 dan ayat 11. Masih di pasal yang sama dan ayat yang sama. "Dengan sepenuh hati aku berusaha mengenal Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajaran-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu." Dari dua ayat ini, saya menemukan ada 3 cara supaya kita terlatih untuk tidak berkompromi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita lihat di ayat 10, "Dengan sepenuh hati aku berusaha mengenal Engkau." Kita harus lebih mengenal Tuhan, lebih sering bersaat teduh, kita merenungkan kehidupan kita. Kita tanya ke Tuhan, "Tuhan, hidup kita ini, hidup saya nih, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan belum?" Salah satu cara supaya kita tidak berkompromi lagi, kita minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak mampu. Apalagi saya sudah terbiasa dengan kompromi ini. Saya minta Tuhan tolong saya supaya saya bisa lebih kuat lagi dalam mengatasi kompromi ini." Lalu yang ketiga, kita harus sering membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang mana yang benar, yang mana salah. Saya teringat apa yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, itulah sebabnya kita harus menyimpan ajaran-ajaran Tuhan, tidak hanya di pikiran, tetapi di hati kita juga. Dan itulah solusi yang mungkin saya bisa bagikan. Jadi teman-teman bisa mencoba cara-cara itu, atau mungkin ada cara-cara yang lain yang bisa teman-teman gunakan untuk tidak berkompromi lagi. Kesimpulannya adalah, kompromi dapat menutupi kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Maka dengan itu, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apapun konsekuensinya, tetap lakukan. Saya Andrew Setiawan. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih.